Yosep Theophilus Tahir merupakan atlet kelahiran Sampit, Kalimantan Tengah pada 26 Maret 1999 dan mulai mengenal olahraga catur sejak usia 5 tahun. Tahun 2010 di usianya yang ke-11 tahun, Yosep mampu menjadi juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang dilaksanakan di Jakarta. 4 tahun kemudian, ia mengikuti kejuaraan dunia catur pelajar 2014 yang dilaksanakan di Brasil dan meraih medali perak. Di usianya yang masih terbilang muda yaitu 22 tahun, Yosep sudah banyak menelurkan prestasi membanggakan. Di antaranya menahan remis GM Wang Hao dalam turnamen catur kontinental Asia 2018 di Filipina. Juga mampu bermain remis saat berhadapan dengan juara dunia catur wanita GM Jue Jun di Hunan Open 2019. Masih ada lagi. Yosep Tahir satu-satunya peserta dari Indonesia yang mampu bersaing saat Norwegian Chess Club Overspill, klub catur milik juara dunia GM Magnus Carlsen, menggelar turnamen catur Blitz Online Marathon 24 jam di Overspill Relief Arena pada bulan April 2020 lalu. Turnamen ini sendiri merupakan turnamen online terbesar di dunia yang pernah digelar karena diikuti oleh sekitar 18.000 peserta, dan Yosep meraih posisi runner-up. Ia mampu meraih gelar Master Internasional setelah mencetak norma IM ketiganya di Festival Catur Internasional Java 2017, setelah sebelumnya meraih norma kedua pada Java Third Asian Chess Championship tahun 2015, serta norma pertama di turnamen yang digelar di Pakistan. Sementara itu ia mengaku mau bergabung dengan tim Papua, karena tim Papua merupakan tim yang solid dengan euforia yang menyenangkan. Halo, salam jumpa seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi Salam Olahraga. Dan kami dari bagian Humas dan Media, kontingen PON 20 tahun 2021 Papua yang berlaga di PON 20 yang dilaksanakan di Provinsi Papua. Saat ini kami sedang berada di Kota Rusa. Kami sedang berada di Kabupaten Merauke yang menjadi salah satu klaster pelaksanaan PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua, di mana saat ini kami juga sedang berada bersama dengan tim atlet, manajer, ofisial, pelatih dari tim cabang olahraga catur. Dan untuk olahraga catur ini sendiri sudah mendapatkan sejumlah medali. Ada 2 medali emas, 3 medali perak, dan 2 medali perunggu. Dan saat ini saya sudah berada bersama salah satu atlet yang mendapatkan medali perak 2 dan 1 perunggu, Yosep Theophilus Tahir. Halo, apa kabar? Baik. Ya, bagaimana, cukup terkuras tenaga kemarin? Iya, benar, cukup terkuras karena harus latihan, jaga mental dan fisik. Ya, dan mempersiapkan diri untuk bertanding. Dan gimana hasilnya kemarin? Puas atau masih greget dengan hasilnya? Ya, cukup kaget dengan hasil, tapi ya bersyukur dengan apa yang sudah didapatkan. Bersyukur ya, sudah berusaha maksimal juga kemarin. Ya, mungkin bisa bergabung dengan tim Papua. Kenapa mau bergabung? Karena tim Papua itu tim yang bagus, tim yang solid, dan euforianya itu ya menyenangkan. Iya, soalnya orang Papua juga, saya sering ketemu orang Papua, mereka ramah-ramah. Kemarin performanya di PON, apa memang sesuai dengan yang diharapkan atau seperti apa? Ya, kalau yang sesuai tidak, tapi ya mesti banyak yang harus dikembangkan. Oke. Sudah berapa lama di Papua? Untuk PON ini sudah berapa lama? Sudah sebulan. Sebulanan? Iya, sebulan. Oke, sebulan, dan tentunya sudah melihat-lihat Papua? Iya, sudah. Seperti apa Papua? Apa sesuai dengan yang dipikirkan ketika sebelum datang ke sini? Ya, Papua indah. Indah-indah, soalnya terus juga udaranya sejuk, apalagi soalnya kan Papua kan ada banyak dataran tinggi. Iya, makanya jadinya sejuk, enak tinggal di Papua. Sudah usia berapa sekarang? 22 tahun. 22 tahun, masih muda ya. Iya. Masih muda. Jadi catur ini main sudah dari usia berapa?
Dari 10 tahun. Wah, dari 10 tahun. Iya. Untuk kompetisi pertama sendiri umur berapa? 11 tahun. 11 tahun. Dan itu hasilnya? Hasilnya dulu juara pelajar. Juara pelajar. Iya. Apa sih kompetisi yang paling berkesan? Kompetisi yang paling berkesan? Yang paling berkesan, yang paling diingat lah. Dulu pernah juara universitas tingkat Asia, dulu pernah juara 1. Oke, luar biasa. Iya. Di Filipina. Di Filipina. Iya. Baik. Dan apa sih yang membuat Yosep sendiri tertarik dengan catur? Apa yang menarik dari catur ini? Karena catur itu sulit. Sulit ya? Iya, karena sulit makanya menarik? Iya, menarik. Oke. Iya, Pak. Apalagi? Banyak perhitungannya, soalnya saya suka matematika. Oh gitu. Iya, jadinya saya senang hitung, dan kebetulan catur itu salah satu olahraga yang harus berhitung. Tapi apakah untuk jadi pemain catur ini memang harus suka matematika dulu? Enggak. Jangan sampai teman-teman di rumah kan, saya nggak suka matematika nih, jadi. Cuman ya salah satu alasan saya suka catur karena ada berhitungnya, saya suka berhitung. Oke. Dan untuk keluarga sendiri gimana? Mendukung untuk jadi atlet? Karena mau nggak mau kan ketika jadi atlet seperti ini ya berpisah dengan keluarga, ya kan? Bisa. Apalagi masih muda kan? Waktu teman-temannya sekarang mungkin lagi sibuk main game, tapi Yosep sendiri sibuk berkompetisi, sibuk latihan. Iya, tapi ya saya didukung, keluarga saya mendukung, teman-teman juga mendukung. Tidak merasa sayang dengan meninggalkan hal yang harusnya dinikmati saat masih muda? Ya, mungkin ada beberapa hal yang bikin nggak senang, tapi ya overall setelah hasil yang didapat di akhir baru saya menikmati. Iya, di awal-awal susah, di akhir-akhir baru senang. Jadi sudah jadi bagian hidupnya ini? Iya. Jadi mau sampai kapan? Sampai tua. Udah nggak bisa main lagi? Bisa sampai tua, 50-60-an masih sama. Iya. Saya senang. Tapi kan tetap punya cita-cita dong ya? Iya. Mau jadi apa? Dulu. Selain jadi atlet catur lah. Penulis. Mau jadi penulis? Iya. Penulis apa? Menulis buku, tapi belum tahu apa. Iya. Baik, mungkin Yosep bisa memberikan motivasi buat anak-anak yang ada di Papua ini yang mungkin ingin jadi atlet sebenarnya, tapi masih belum percaya diri, masih malu-malu, masih belum nemu jalannya. Ya tetap semangat sih, terus jangan pernah menyerah, jangan berhenti, pokoknya tetap berusaha terus, sekalipun hasilnya kadang-kadang nggak selalu datang lebih dulu, tapi kalau kita berusaha terus pasti hasil yang baik itu pasti akan datang. Kalau rencana kedepannya apa setelah ini? Ya ke luar negeri, soalnya di sana banyak training camp. Biasa saya dulu saya sering tinggal di luar negeri, sering tinggal di training camp khususnya, soalnya ya mereka juga suka catur, jadi saya sering datang ke sana. Kompetisinya sendiri, kompetisi setelah ini? Iya, biasa training camp sepakai sama kompetisi, biasa di Vietnam, di Filipina, biasa saya sering. Oke, baik, dan sukses selalu ya. Terima kasih sudah ada di Papua juga, jadi bagian dari tim Papua. Terima kasih juga sudah dapat medali untuk tim Papua. Sukses selalu, Yosep. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan salah satu atlet peraih medali dalam gelaran PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi. Masih bersama kami dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi, dan saat ini kami masih berada di Kota Rusa Merauke dan sudah bersama dengan pengurus Provinsi Persatuan Catur Seluruh Indonesia Papua. Sudah ada di sebelah saya Bapak Dr. Andes Vence Ropa. Selamat malam, apa kabar Bapak? Ya baik, puji Tuhan baik.
sudah mengikuti ajang PON kemarin dengan tim. Saat ini masih berlangsung ya Bapak, masih ada yang berlangsung juga ketika kita melakukan pengambilan gambar masih sementara berlangsung, namun Papua sendiri sudah berhasil mendulang medali. Mungkin sampai saat ini Bapak bisa menyampaikan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Papua ini sudah ada berapa medali yang berhasil diperoleh sampai saat ini? Ya baik, sampai saat ini kita hari terakhir dalam pelaksanaan catur standar, karena di dalam pertandingan catur ini kita ada kategori catur kilat, ada 5 medali emas, catur cepat 5 medali emas juga, baru catur standar ada 5 medali emas. Cepat, kilat dan standar. Iya. Dan di hari ini merupakan hari terakhir untuk catur standar, ya. Dan itu ada 5 medali emas. Jadi kita semua catur itu, cabang olahraga catur di PON ini ada 15 medali emas. Dari 15 medali emas itu terbagi di 23 provinsi. 23 provinsi yang ikut dalam ajang pesta olahraga PON ya khusus untuk cabang olahraga catur. Dan pembagian itu kami mendapat, puji Tuhan, mendapat medali emas 2. Ya, medali emas 2 ini dari nomor catur cepat kelompok terbatas. Baru dapat di medali emas lagi 1 terakhir baru selesai di kelompok terbatas juga, tapi catur standar. Jadi 2. Jadi atlet kita yang di kelompok terbatas itu memperoleh 2 medali emas atas nama Grandmaster Cerdas Barus. Ya, Grandmaster Cerdas Barus, dia mempersembahkan 2 medali emas. Kemudian yang lain ada mempersembahkan medali perak. Jadi kita ada mempersembahkan medali perak ada 3. Jadi pertama di catur kilat ya kita dapat medali perak atas nama Yosep Tahir, Master Internasional. Itu baru dari Yosep Tahir juga itu dapat medali perunggu ya di catur cepat. Dan tadi Yosep Tahir dapat medali perak di catur standar. Di kelompok beregu putra kita dapat 1 medali perunggu. Kemudian di kelompok putri, beregu putri, kita dapat 1 medali perak. Jadi jumlah semua 2 medali emas untuk Papua, baru 3 perak dan perunggunya 2. Nah, jadi 2 emas, 3 perak, 2 perunggu ya Bapak? Iya. Apakah ini sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan target? Ya pasti punya target ya Pak. Jadi dari awal kami ditargetkan 1 katanya. 1 medali emas. Ya. Dari nomor yang mana? Tidak ada, yang penting 1. Pokoknya 1, Nah, jadi kami bersyukur, terima kasih Tuhan karena perjuangan kami terjawab ya, terjawab. Walaupun bilang 1, tapi ya kami sudah bisa mempersembahkan untuk tanah Papua 5 medali semua, ya. Jadi emas 2, perak 3, perunggu 2. Bukan 5 ya, berapa ya? Emas, perak 3, 5, 7 semua. 7. Nah, jadi kalau mungkin nanti diumumkan sebentar, memang boleh diumumkan. Jadi di 23 provinsi ini itu catur atau Pemprov Percasi Papua dalam cabang olahraga catur, di dalam juara umum itu kita dari 23 provinsi juara 2. Ya. Juara 2 umum ya Bapak? Iya, juara 2 umum. Ya. Juara 2 Jadi umum. Saya terima kasih, puji Tuhan, bersyukur karena tidak sia-sia pengorbanan kami. Ya, selama mulai dari awal perekrutan. Itu berapa lama Bapak? Dari perekrutan 2018 ya. Perekrutan 2018 silih berganti. Karena
ya catur bukan kita lihat dari orang pintar saja, tetapi kedisiplinan dia sangat berpengaruh. Orang dapat juara kalau dia tidak disiplin pasti nggak akan dapat juara dia kalau dia disiplin. Nah, jadi semua komponen-komponen itu ya akan dikombinasikan dan agar supaya apa yang menjadi tujuan kita itu tercapai. Nah, tapi saya kira nanti kita punya asisten pelatih menyampaikan itu secara rinci. Tetapi pada intinya ya Pemprov Provinsi Papua bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kami diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan sampai berakhirnya. Ya. Oke, tadi Bapak sempat bilang kalau ya masalah pengorbanan ya, berarti memang sampai di sini tentunya bukan hal yang mudah. Banyak hal yang harus dijalani, banyak hal yang harus dilalui, dihadapi oleh tim sendiri dari pengurus provinsinya sendiri. Nah, mungkin apa saja kendala dalam upaya mempersiapkan ini hingga pelaksanaan PON, mulai dari awal hingga pelaksanaan PON, apa kendalanya? Iya, jadi kalau kita bicara tentang kendala tentu ya macam-macam saja kan. Jadi kendala dari mungkin bagaimana kita cara merekrut proses perekrutannya atlet sendiri yang boleh dikata ini kita seleksi dari 2018, 2019 harusnya 2020 PON tapi karena ada penundaan, jadinya 2021. Jadi tertambah lagi waktu panjang sehingga kita punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk training pada anak-anak. Jadi kendala-kendala itu pasti namanya kita menghadapi orang. Ya kalau kita hadapi barang mungkin ya lain. Terkait dengan fasilitas, sarana dan prasarananya sendiri gimana? Jadi pasti oleh KONI yang kita punya fasilitas prasarana pasti terpenuhi. Jadi terpenuhi walaupun ada kurang-kurang. Tapi namanya manusia tidak sempurna. Jadi pasti ada kekurangan sana sini. Tapi semaksimal mungkin kekurangan itu kita berdayakan sudah menjadi kelebihan. Jadi kalau kami seperti itu dia. Ternyata kan ya puji Tuhan ada hasil gitu. Bapak ada berapa tim ini, ada berapa orang yang berlaga di PON 20 di cabur catur? Memang waktu pemilihan atlet dari awal kita ditentukan 10. 10 itu terdiri dari perorangan terbuka, 1 untuk putra, 1 untuk putri. Kemudian perorangan tertutup atau terbatas yang kelompok umur 60 tahun ke atas. Itu yang kita bilang tertutup terbatas. 60. Jadi udah 3 tambah atlet putri beregu 3. Atlet beregu putra 4. Jadi jumlah semua 10 atlet kita. Nah, dari 10 itu yang memperoleh medali itu 9. Satu saja yang tidak dapat medali. Satu yang ya belum beruntung. Nah, ya untuk di perorangan putri terbuka. Jadi saya kira itu ya. Baik, dan Pak, selama menggeluti olahraga ini, menjadi pengurus juga, dan ketika mengurus untuk masuk dalam gelaran PON ini, Bapak pasti sudah melihat sebenarnya di Papua ini seperti apa potensi dari olahraga catur ini. Nah, seperti apa Bapak melihat untuk Papua sendiri, potensinya bagaimana? Iya, sebenarnya ya kalau kita mau bicara potensi itu kan kita bicara ya sumber daya sumber daya manusia itu. Betul. Iya. Di sini sebenarnya potensi besar, banyak. Tapi yang menjadi satu pergumulan kita pemberian diri, pemberian diri karena kita bicara tentang olahraga catur itu tentunya tidak ada paksaan, olahraga itu lahir betul-betul mau, hobi, suka. Olahraga catur itu ada kalanya menghabiskan waktu yang kita tidak tahu. Betul. Lain kali kita main catur dari sore, tahu-tahu sudah pagi lagi, Betul sekali. Sudah pagi. Jadi kita peluang-peluang itu yang sebenarnya sangat besar yang ada di tanah ini. Cuma ada keterbatasan setelah waktu lalu. Ya kami di sini kan karena pertama sulit dipertemukan karena keterbatasan kita
COVID ini kan sudah semua 2 tahun ya kan lebih. Betul. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Ya. Jadi barang satu ini juga sedikit menghambat ya, tetapi bagaimana dia menghambatan, kita upayakan supaya kita bisa keluar dari hambatan itu. Jauh-jauh. Kalau saya sebagai Pemprov, yang mengurusi itu saya sendiri kena COVID. Tetapi sekali. Kita tidak boleh patah semangat. Baik. Ya, toh? Jadi barang-barang ini semua, katakanlah itu semua, mau bilang juga cobaan, tapi begitulah pergumulannya ketika kita mengurus itu, mengurus orang, dan pada prinsipnya untuk kesempatan itu semua kita berikan kesempatan, tapi kita lihat yang terbaik. Karena ini kan bukan olahraga single event, tapi ini multi event. Baik. Ya, toh? Jadi itu yang kita lakukan. Potensi pasti ada, tapi ya belum maksimal ya kita gali itu. Ya, baik. Berarti di sini memang kedepannya harus ada terobosan ya Bapak yang dilakukan untuk olahraga ini. Apalagi ini kan sudah dapat banyak medali loh ini. Dari 10 atlet, 9 atletnya mendapat medali, cuma 1 aja yang tidak mendapat medali. Jadi ini ya bisa dijadikan motivasi juga ke depan ya Pak, agar supaya olahraga ini bisa semakin berkembang. Iya, justru karena itu kan ya dari awal kita bilang kita persembahkan medali untuk Tanah Papua untuk rakyat dan masyarakat, biar kiranya apa yang sudah kami lakukan, apa yang kami kerjakan ini menjadi motivasi kepada seluruh, tapi pada generasi muda. Betul, betul sekali. Jadi ada beberapa sekolah yang kita sudah berusaha bagaimana kita catur masuk sekolah, ya, catur masuk sekolah. Betul. Tetapi sudah ada juga ya program? Iya, ada program. Kalau saya dulu sudah pernah program kan itu, catur masuk sekolah. Tapi ada kendala memang. Ya semua kalau kita mau bilang kendalanya masalah duit, salah kita. Ya, jadi itulah, jadi belum maksimal. Iya. Padahal kita sudah ada catur masuk sekolah yang kita bikin turnamen atau kejuaraan junior. Iya, iya. Pernah sampai tidak salah 300-an lebih. Cuma itu kan tidak berkesinambungan karena 2 tahun ini kan kita terkurung. Ya, menghambat ya. Kita bikin di ruko dulu di depan hotel di ruko, cukup banyak. Banyak yang ikut. Waktu almarhum Wagub dulu bikin, kita cukup banyak. Tetapi belakangan ini kita mau bikin sudah tidak bisa karena nggak bisa kita kumpul-kumpul. Tidak bisa ada event yang mengumpulkan banyak orang ya. Itu dia, COVID itu juga melemahkan. Jadi kalau catur kan pertemuan. Lain kalau kita bertanding online, lain lagi. Ya. Kira-kira seperti itu. Baik. Oke. Joseph Thayer itu peraih yang kami harapkan, settingan kami dia memperoleh medali emas, ya. Tetapi itu saya bilang catur. Ya, betul. Orang yang udah potensi dia, baru umur 21 tahun dia. Dia sudah, kalau untuk kejuaraan, kalau di Indonesia semuanya dia masuk di dalam catur perorangan ini termasuk ranking 3 dia di Indonesia. Tapi kalau dia ikut online dia sering juara 1. Jadi tingkat ASEAN juga di mana juara 1 dia. Sangat luar biasa. Apa yang menjadi kekuatannya? Skillnya seperti apa? Skillnya sangat baik, tetapi ya itulah gitu bilang. Ya catur ini begitu kita melakukan kekeliruan yang mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat, itu kan saya bilang kita ada urutan-urutan kan. Main harusnya gajah putih mungkin yang lebih dulu, tapi dia utamakan kuda. Jadi terbalik, yang harusnya kuda dulu baru contoh-contoh ya. Atau mungkin beliau ini tipe pemain yang seperti apa ya Pak? Kalau itu kan tergantung lawan ya. Karena kita punya pembukaan. Jadi kalau lawan yang seperti apa, ya kalau dia mau jawab seperti apa, itu rata-rata kan ada penentuannya pada saat kita membuka itu. Nah, istilahnya itu ya. Jadi kalau kita sudah salah dalam pembukaan, itu catur itu pasti babak belur. Untuk orang catur, tapi kalau kita
Ya, mungkin rada-rada ya tinggal kalau macam tinju, begitu kita salah sama dengan tinju, kita tinggal blok-blok. Iya, tidak pernah kita lawan sudah menyusun strategi, kita hanya menangkis. Tapi itu kekalahan. Atlet ini masih muda ya, ini Pak? masih muda, 21 tahun. Potensinya masih besar, masih bisa terus Waduh, ditingkatkan. luar biasa. Jadi kami harapkan mungkin dia bisa dapat sekarang international master, dan diharapkan 1-2 tahun dia itu bisa menjadi grandmaster. Ya, 2-3 tahun ini. Tapi bukan mudah, perlu perjuangan yang sangat keras. Nah, baru ikut pertandingannya pasti keluar. Kiblat kita di luar ya, kalau mau peroleh itu grandmaster itu. Oke, saya kira seperti itu. Tapi pada intinya Joseph Tahir itu ya atlet muda berbakat. Ya cuma itu saya bilang kan, segala sesuatu itu ya apa bilang itu, kalau bilang Demi Fortuna juga mungkin salah saya, tetapi ya itulah catur ya. Semua olahraga hampir seperti itu. Pada prinsipnya kita persiapkan dan memprediksi dia mempersembahkan medali emas sebenarnya, tapi dalam kenyataan itu yang terjadi. Baik. Yang pasti ini sudah maksimal juga. Ya maksimal. Jadi saya ya tentunya saya menganggap semua yang mereka tampil itu sangat baik, sangat baik. Baik, terima kasih Bapak. Oke, baik. Dan saya lupa, kita ada satu Papua, ada satu apa namanya yang berdomisili di Japura yang sudah kita bina, sudah masuk di dalam PON. Ya, dia juga pegawai. Jadi saya berharap ya nanti ada besok-besok ada lebih banyak. Betul. Itu apa namanya atlet-atlet yang notabene yang ada di kota Japura dan dari ini ya dari Papua. Dari Papua. Ini baru mudah-mudahan besok bertambah dan menjadi tugas pokok kami bagaimana kita menciptakan nanti mereka ini menjadi atlet-atlet yang sangat berpotensi untuk nanti di PON nanti. Yang pasti pengurus provinsi berkomitmen untuk itu ya. Iya, kita berkomitmen untuk melahirkan mereka. Lebih berprestasi lagi di acara yang selanjutnya. Iya. Oke. Sebentar Bapak, nanti yang akan duduk di sini atlet siapa? Saya minta 2 Bapak. Iya, tapi mereka masih di hotel. Siapa, ada Cerdas Barus, tapi dia gagap, nggak bisa bicara. Nggak apa-apa, cuma sedikit-sedikit saja. Ya boleh, nanti dia datang. 1, putranya 1, Joseph Tahir. Kira-kira beliau mau nggak? Jangan sampai nggak mau kita mau wawancara. Nanti saya coba ya. Cuman ini kok Bapak, cuman. Ya Pak Aceh kan mengarahkan toh. Siapa Bapak yang kedua? Saya punya asisten pelatih itu Banjir Ambarita. Oh, si Joseph Tahir yang 1. Saya minta Bapak review tentang Pak Joseph Tahir juga. Oh, Joseph. Masih bersama kami dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi, dan saat ini kami sedang berada di kota Rusa Merauke dan sedang berada bersama-sama dengan atlet, pengurus, pelatih maupun ofisial dari cabang olahraga catur yang baru saja selesai dilaksanakan ya Pak Pelatih. Dan untuk catur ini Papua mendapatkan 2 emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Ada 7 medali di sana. Dan saat ini saya sudah bersama dengan asisten pelatih tim Papua, Bapak Banjir Ambarita. Beliau ini merupakan master percasi, pelatih nasional, wasit nasional, luar biasa. Bagaimana cukup menguras energi, menguras tenaga kompetisi ini dari awal sampai sekarang, tapi akhirnya sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Ya. Mungkin 8 bulan ini terkuras semua energi, pikiran, tenaga, semuanya. Kita tinggalin pekerjaan, kita tinggalin keluarga, hanya untuk pemusatan latihan sampai kemudian kita memasuki area PON, event PON ini. Ya. Hasilnya, ya mungkin saya bilang proses itu
nggak membohongi hasil. Target yang dicanangkan untuk kita hanya satu medali emas ya? Satu medali emas, tapi kita bisa dapat 2, dan yang paling intinya kami mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan itu mengizinkan kami dapat medali, bahkan dalam klasmen yang baru berapa menit keluar itu untuk catur dari 15 medali emas yang diperebutkan, Papua di urutan kedua di bawah Jawa Barat 6 medali. Tapi yang jelas kami mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan mengizinkan kami untuk dapat medali, 2 medali. Iya, tapi ini ya tidak bisa kita pungkiri karena kerja keras juga dari semua tim ya, dari pengurus pelatih, atlet, ya kan. Semua itu karena ada kerja keras di dalamnya, dan mungkin bisa menceritakan sedikit ya proses dari perekrutan ini seperti apa, dan mungkin pelatihannya, proses pelatihannya seperti apa dari para pelatih sendiri. Ya, kita coba selama di pemusatan latihan itu disiplin. Disiplin, karena selalu saya tekankan kepada atlet, kunci keberhasilan apapun itu disiplin. Disiplin latihan, baik itu latihan teori, baik itu latihan praktek, langsung, maupun latihan fisik. Karena catur, jangan dikira karena catur itu olahraga otak, tidak memerlukan fisik, dia perlu fisik untuk menjaga stamina. Bagaimana menjaga kebugaran selama bertanding. Karena ini lama ya, durasinya lama. Kalau tidak bugar juga ya bisa mempengaruhi. Sehingga dengan atlet itu bugar, stamina-nya bagus, dia bisa berpikir panjang. Betul. Mungkin dia bisa berpikir 8 sampai 12 atau 15 langkah. Nah, selama pemusatan latihan di Ciawi Jabar 7 bulan, hampir 7 bulan, yang kita selalu tekankan disiplin. Kemudian tryout. Kita memilih di Ciawi, di Jawa, tempat pemusatan latihan karena event-event chess, catur itu yang paling banyak di Jawa, Jakarta. Sehingga kami lebih mudah mengikuti turnamen-turnamen yang di sana untuk menguji apa hasil dari latihan yang di pemusatan latihan. Nah, ternyata teman-teman atlet yang sepanjang TC itu menjalankan instruksi semua, menjaga kebugaran, menjaga disiplin latihan, makan pun lah disiplin. Makan aja tetap saya sebagai asisten, saya bilang 2 jam waktunya makan. Kalau lebih langsung di close makanannya. Dan itu yang kami terapkan selama pemusatan latihan. Nah, kami tryout di MPR, Piala MPR bulan Juni, kita dapat juara 3. Itu di yang bertanding itu Grandmaster, Master Internasional. Atas nama Yusuf Tahir kita dapat juara 3. Artinya hasil dari disiplin itu sudah mulai nampak sebetulnya. Tapi berjalan ke depannya situasi COVID kami sehingga kurang tryout. Betul. Ada berapa agenda kalender catur di Jawa, Bali maupun NTB tadinya mesti kami ikutin, tapi terpaksa kami porsir fresh di latihan teori dan praktek. Di area pemusatan latihan. Baik, dan sudah itu yang dilakukan untuk ketika pemusatan latihan dan juga ketika sebelumnya ya, latihan-latihan sebelumnya. Nah, apakah ketika mereka berlaga kemarin di PON, nah dari pelatih sendiri melihat performanya mereka, apakah itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelatih? Kalau saya sebetulnya belum maksimal, karena kami pelatih maupun Pengprov ya, Pengprov Percasi Papua itu meski KONI menargetkan cukup 1, tapi kami menargetkan 4 tadinya. Tapi yang maksimal hanya Cerdas Barus.
Artinya dari 3 medali di nomor yang diikuti si cerdas baru, maksimal 2 dia dapat 2 medali. Sementara tadi yang termasuk andalan kita ranking 3 Indonesia, si Yosep Tahir, tadinya kita targetkan dari perorangan terbuka 3 medali emas itu dia sapu bersih, ternyata meleset sama sekali. Nah itu memang Yosep Tahir ini atlet kita Papua secara rating di Indonesia ini dia ranking 3 Indonesia, bahkan di tingkat Asia maupun dunia pun diakui. Dia sering ikut kejuaraan antar mahasiswa dunia. Masih muda juga ya? Ya masih muda, masih umur dia selalu masuk di 10 besar dunia maupun Asia. Bahkan FIDE, organisasi catur dunia, mengakui kemampuan si Yosep Tahir ini. Namun dia baru pertama kali ikut event, multi event. Artinya bahwa multi event banyak cabang yang diikuti. Betul. Yang selama ini dia ikuti hanya single event. Nah, kami sudah bangun mentalnya, bangun psikologisnya bahwa multi event itu berbeda dengan single event. Nah, multi event itu berbeda dengan chess online. Dia selalu juara 1 di Indonesia untuk chess online. Kita sudah tingkatkan ini untuk menyiapkan mental, karena main catur bertatap langsung dengan lawan, kemudian berbeda sangat jauh dengan online. Benar. Karena dia menghadapi lawan yang kelihatan. Faktor-faktor lain banyak. Psikologis juga termasuk ya? Iya, psikologis. Dan ternyata yang kami prediksi dari awal benar terjadi. Akhirnya target kita sapu bersih di nomor yang diikuti dia 3 emas itu meleset jauh. Meleset semua. Ya, target kita kan emas. Kalau perak biar dibilang 100, tapi kalau emasnya 100 emas. Jadi ya sedikit kecewanya, belum puasnya di situ. Tapi yang jelas dengan 2 emas, apa yang ditargetkan kau ini tercapai. kami lipat 2. Lebih, ya. Baik.